Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Valentina Hutagalung di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 11. Kita masih akan membahas bab 1 yaitu flora dan fauna. Selanjutnya hari ini kita akan membahas subbab yang kedua yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar sehingga dia dijuluki sebagai negara biodiversitas yang menempati peringkat ketiga di dunia. Jadi apa saja sih faktor yang membuat Indonesia ini memiliki banyak flora dan fauna? Flora dan faunanya itu sangat beragam. Jadi dia ada di urutan kedua setelah negara Brazil. Apa faktor-faktor yang menyebabkannya? Yaitu kondisi geologi. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia adalah wilayah lingkaran api atau ring of fire. Jadi tanah vulkanik yang mengandung mineral dan zat hara yang tinggi membuat tanaman-tanaman di Indonesia ini dapat tumbuh dengan subur. Jadi tersedianya makanan yang melimpah dari tumbuh-tumbuhan juga dapat melestarikan fauna-fauna atau satwa-satwa yang ada di ekosistem Indonesia. Oleh sebab itulah flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Perlu kalian ketahui bahwasannya sejarah geologi Indonesia juga mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Mengapa? Secara geologi, Kepulauan Indonesia kan seperti kita tahu merupakan pertemuan antara lempeng Asia dan lempeng Australia. Kalian bisa perhatikan di peta ini, benua Australia ini yang ada tulisan Sahul, ini benua Australia. Di atas ini di bagian dangkalan Sunda ini adalah benua Asia. Jadi kedua lempengan ini pada zaman es, pada zaman glasial merupakan suatu daratan yang bersatu dengan Asia dan Australia. Waktu itu bagian dari Kepulauan Indonesia yang bersatu dengan Asia adalah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Perhatikan peta ini, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa itu bersatu dengan benua Asia, disebut dengan dangkalan Sunda. Bagian barat Indonesia itu disebut dengan dangkalan Sunda. Sedangkan Kepulauan Indonesia yang bersatu dengan Australia adalah Papua. Di sebelah timur Indonesia disebut dengan dangkalan Sahul karena dulu dia menyatu dengan Australia. Jadi ada pula selain bagian barat Indonesia yang disebut dengan dangkalan Sunda dan bagian timur Indonesia yang disebut dangkalan Sahul, ada juga bagian tengah atau peralihan yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jadi karena daratannya dulu bersatu, maka hewan-hewan maupun tumbuhan pun dapat dengan mudah bermigrasi dari Asia ke dangkalan Sunda dan dari Australia ke dangkalan Sahul. Tapi setelah zaman es berakhir, permukaan air laut kan mengalami peningkatan ketinggian. Jadi banyak daratan rendah yang terendam air sehingga pulau-pulau yang ada di Indonesia ikut terpisahkan oleh air. Makanya sekarang kita terdiri dari kepulauan. Akibatnya kan kepulauan Indonesia itu tidak lagi bersatu baik dengan Asia maupun dengan Australia. Jadi berakhirnya zaman es inilah yang membuat flora dan fauna di Indonesia beraneka ragam. Selain dari faktor sejarah geologi ini, keanekaragaman flora dan fauna juga kan dipengaruhi oleh faktor perbedaan iklim seperti suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan udara. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya persebaran flora dan fauna itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu flora dan fauna bagian barat atau di daerah dangkalan Sunda, flora dan fauna di bagian tengah yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, dan flora dan fauna bagian timur yaitu dangkalan Sahul. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog, yaitu Alfred Russel Wallace,
Max Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Jadi, para ahli inilah yang membagi flora dan fauna Indonesia menjadi 3 bagian, dan 3 bagian itu dipisahkan garis yang namanya garis Wallace dan garis Weber. Apakah garis Wallace dan garis Weber itu? Perhatikan peta berikut. Di sana kamu bisa melihat ada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan flora dan fauna Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Sementara garis Weber adalah garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan timur. Artinya di Indonesia bagian barat, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, flora dan faunanya itu sejenis dengan flora dan fauna yang ada di Asia, sehingga fauna Indonesia bagian barat sering disebut dengan fauna Asiatis atau Oriental yang berada di daerah dataran Sunda. Sementara fauna Indonesia bagian tengah disebut dengan wilayah peralihan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kemudian flora dan fauna bagian timur, yaitu di fauna, sering disebut dengan fauna Australis atau Australian karena dulu Pulau Papua ini menyatu dengan benua Australia. Sekarang mari kita lihat flora dan fauna apa saja yang ada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Indonesia bagian barat mencakup wilayah barat Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Jenis-jenis flora yang ditemukan di wilayah barat ini memiliki sifat heterogen. Contohnya jamur, meranti, mahoni, damar, tanaman lumut, dan lain-lain. Hal ini karena pengaruh dari iklim di wilayah barat yang cenderung memiliki intensitas hujan yang tinggi. Adapun beberapa jenis hutan yang ditemukan di bagian barat meliputi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Flora di Indonesia bagian barat ini memiliki persamaan dengan tumbuhan yang terdapat di benua Asia. Untuk jenisnya seperti karet, kapur, barus, kemenyan, meranti, mahoni. Salah satu contoh flora endemik ini artinya adalah flora khas yang hanya ada di daerah tersebut, sulit kita jumpai di wilayah lain. Flora endemiknya adalah Rafflesia arnoldi yang ada di Bengkulu. Sedangkan fauna wilayah bagian barat itu disebut dengan fauna Asiatis. Jenis fauna yang ditemukan di wilayah barat meliputi reptil, mamalia, burung, dan ikan. Contohnya adalah badak bercula 1, tapir, harimau, Sumatera, orangutan, dan ikan pesut mahakam. Ikan pesut mahakam ini terdapat di Sungai Mahakam di Kalimantan dan dia mirip dengan ikan lumba-lumba. Kemudian Indonesia bagian tengah, cakupan wilayahnya adalah Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Flora yang terdapat di Indonesia bagian tengah ini contohnya adalah pala, cengkeh, cendana, eboni, pohon jati, dan anggrek. Kalian bisa melihat gambar ini adalah contoh pohon eboni. Pohon eboni ini adalah pohon yang warnanya hitam, jadi dia unik dan mahal. Kemudian cendana. Cendana ini lebih ke rempah-rempah yang ada wangi-wangiannya. Kalau pohon jati, anggrek, pala, cengkeh saya kira kalian sudah kenal. Oke, fauna di Indonesia bagian tengah itu terdiri dari mamalia, reptil, amfibia, dan berbagai macam burung. Contoh mamalianya adalah anoa. Kamu bisa lihat di gambar ini. Kemudian ada juga di sini komodo. Komodo itu adalah reptil. Ada juga katak yang termasuk ke dalam amfibi, dan berbagai macam burung seperti burung maleo. Kemudian untuk Indonesia bagian timur mencakup wilayah Papua dan Maluku. Flora dan fauna di wilayah Indonesia Timur ini disebut tipe Australis karena karakteristik flora dan faunanya hampir sama dengan benua Australia karena dulu mereka memang menyatu. Contoh floranya adalah pohon rasamala, tanaman eukaliptus, hutan bakau, merbau, dan matoa. Biasanya eukaliptus dan rasamala ini bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian untuk faunanya yang ada di Australia,
fauna Australis atau Indonesia bagian timur adalah kelompok hewan mamalia, reptil, amfibi, burung, berbagai jenis ikan, dan berbagai macam serangga. Contoh mamalia yang ada di Indonesia bagian timur adalah kanguru pohon. Ini ada gambarnya, beruang, kuskus, dan kelelawar. Kemudian yang termasuk dalam kelompok reptil itu ada buaya, kadal, biawak, ular, dan kura-kura. Kemudian yang masuk dalam kelompok amfibi ada katak air, katak terbang, dan ada katak pohon. Kemudian yang termasuk dari jenis burung ada burung nuri, kasuari, raja udang, cendrawasih, dan nyamuk burung. Ini adalah contoh hewan yang termasuk kelompok burung. Kemudian ada berbagai jenis ikan dan berbagai macam serangga. Itulah dia flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi ingat, flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah bagian barat, terdiri dari Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Wilayah bagian tengah atau tipe peralihan terdiri dari Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta wilayah bagian timur yang terdiri dari Papua. Jadi kita sudah selesai membahas materi subbab yang kedua, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia yang dibagi berdasarkan garis waras dan garis bebas. Sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Pilih satu jawaban yang paling tepat menurut kalian. Kalian juga bisa mencari informasi melalui media internet ataupun buku kalian di rumah. Tulis jawabanmu di kolom komentar atau kirimkan melalui email yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa mengirim email kepada saya terkait materi geografi kelas 11. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe video ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.